Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai sistem dan alat pembayaran. Dan untuk yang pertama, yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian sistem pembayaran. Jadi, sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Oke, langsung. Untuk yang kedua, komponen apa saja yang membentuk sistem pembayaran? Jadi, pada sistem pembayaran diperlukan 4 hal berikut, ya, 4 komponen berikut ini, yaitu harus ada alat pembayaran, kemudian yang kedua, sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran, dan yang ketiga, lembaga yang memproses sistem pembayaran, dan juga yang keempat, saluran pembayaran. Seperti apa contoh-contohnya? Nah, berikut ini adalah contoh dari komponen sistem pembayaran. Ketika kita berbicara mengenai alat pembayaran, maka pada sistem pembayaran dibutuhkan alat pembayaran secara tunai maupun non-tunai. Uang kartal, uang giral, uang kertas, logam, cek, biliet giro, kartu debit, kartu kredit, dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah contoh dari alat pembayaran. Nah, kemudian yang kedua ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia itu antara lain ada BI RTGS, BI Real Time Gross Settlement, yang kedua ada SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI, dan yang ketiga ada transfer online secara real time. Tentu saja yang keempat, lembaga pembayaran. Di sini lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran itu antara lain ada bank sentral, bank umum, lembaga clearing, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, kemudian ada penerbit kartu kredit, dan lain sebagainya. Oke, dan yang keempat ada saluran pembayaran. Pada saluran pembayaran ini contohnya yaitu mobile banking. Mobile banking, electronic data capture atau EDC, ada teller input, mesin ATM, dan alat scan barcode. Jadi bisa dibilang saluran pembayaran itu adalah alat yang digunakan sebagai perantara ya untuk bisa kita gunakan dalam kegiatan pembayaran kita. Jadi misalnya nih, kita menggunakan alat pembayaran kartu debit. Kita ingin membayarnya melalui mesin ATM. Nah, kartu debit itu sebagai alat pembayaran, mesin ATM itu sebagai saluran pembayaran. Gitu ya. Kemudian mengenai peran sistem pembayaran dalam perekonomian, di sini yang pertama, sistem pembayaran itu menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi, dan yang kedua memungkinkan terjadinya spesialisasi produksi, yang ketiga menentukan tingkat efisiensi transaksi, yang keempat mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. Yang kelima, mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Yang keenam, channel utama transmisi kebijakan moneter. Yang ketujuh, mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Dan yang terakhir, kedelapan, mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat. Jadi, dana atau uang yang ingin kita transfer atau kita sampaikan ke orang lain bisa diterima dengan cepat. Oke, selanjutnya sejarah uang di sini terbagi 4, ya, di mana ada masa sebelum barter. Jadi sebelum terjadinya tukar-menukar barang atau barter, manusia ini pada umumnya adalah memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri, yaitu bergantung dengan alam, misalnya dengan bercocok tanam, beternak, berburu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, masuk kepada masa barter, yaitu
kegiatan saling tukar satu sama lain yang saling membutuhkan, dan manusia melakukan barter atau pertukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa lain yang diinginkan sebelum mengenal uang. Jadi di masa barter ini, dua orang bertemu dengan kebutuhan yang berbeda, ya. Misalnya ibu membutuhkan daging sapi, kamu membutuhkan beras. Nah, ibu punya beras, kamu punya daging sapi. Kita bisa melakukan barter. Tapi ketika ibu memiliki beras, tapi ibu nggak punya, tidak ingin daging sapi, sedangkan kamu punya daging sapi dan butuh beras, itu tidak bisa dilakukan barter. Jadi barter itu ada syarat-syarat tertentu juga ya. Salah satunya adalah saling membutuhkan dan harus memiliki barang yang bisa ditukarkan satu sama lain. Oke, kemudian yang ketiga masuk sistem uang barang. Sistem uang barang atau uang komoditas ini adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang, seperti garam, tembakau, dan biji-bijian yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran. Jadi pada masa ini ada beberapa barang yang bisa digunakan untuk alat pembayaran pada masanya, seperti garam dan tembakau. Kemudian masuklah masa uang, di mana Raja Lydia Aliates dari Turki mencetak uang koin resmi pertama, dan Cina mulai mendesain uang kertas di abad pertama Masehi, yaitu di masa dinasti Tang. Nah, pada masa uang ini muncullah beraneka ragam uang, dimulai dari logam, kemudian kertas, dan kemudian ada uang gira. Berikut adalah gambar dari evolusi alat pembayaran dimulai dari barter. Ya, barter pertukaran barang satu dengan barang yang lain, yang nilainya juga sama ya, setimpal, balance. Kemudian yang kedua, uang barang. Uang barang ini jadi barang-barang tertentu di masa tersebut yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Contohnya tadi ya, ada garam dan tembakau. Kemudian masuklah yang ketiga, masa uang logam. Di sini uang pertama yang dibentuk yaitu uang dari logam, dari emas maupun perak ya. Selanjutnya masuk ke masa uang. Setelah uang logam lahir, ada uang kertas ya, karena ketika uang logam ini saat kita melakukan transaksi dengan nominal yang besar, cukup sulit untuk membawa uang logam yang sangat banyak ya, karena berat sekali ya bawanya begitu. Jadi diciptakanlah uang kertas yang memang mudah dibawa ya, lebih ringan bahannya. Saat uang kertas sudah lahir, setelah itu lahirlah uang giral, dimulai dari yang berbasis kertas seperti cek dan bilet giro. Kemudian lahir juga uang giral yang berbentuk berbasis kartu ya, seperti kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik ya, yang menggunakan chip atau ada servernya. Ya, kalau sekarang zamannya sudah kartu debit atau kartu kreditnya dengan menggunakan chip ya, atau biasa kita sebut e-money. Nah, selain uang elektronik ini lahir juga uang digital ya sekarang, dimana secara fisik kita tidak memegang uang tersebut, tapi kita bisa transaksi dengan menggunakan uang digital tersebut. Uang digital ini kita memerlukan jaringan telekomunikasi yang bagus ya, untuk bisa melancarkan transaksi secara online dengan uang digital gitu. Nah, next kita masuk mengenai pengertian uang.
Uang itu sendiri kalau diartikan adalah benda yang mempunyai ciri dapat diterima di masyarakat umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi, benda-benda yang diterima oleh masyarakat umum bisa digunakan untuk kegiatan transaksi, itu disebutnya uang. Contohnya, pada masa uang barang, garam disebut sebagai uang karena pada saat itu garam digunakan sebagai alat pembayaran. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi uang. Jadi fungsi uang dibagi dua, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Fungsi asli uang ada dua, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitung. Nah, contohnya seperti apa sih fungsi uang sebagai alat tukar? Yaitu di sini contohnya uang Rp10.000 ditukarkan dengan satu mangkuk bakso. Ya, jadi melihat nilai uang tersebut bisa ditukarkan dengan suatu barang itu ya, atau bisa juga dengan mata uang asing. Selanjutnya, sebagai alat satuan hitung. Jadi, fungsi uang sebagai alat satuan hitung itu kita melihat nilai uang dengan satuan suatu barang. Contohnya, 1 kg telur ayam seharga Rp28.000. Misalnya 1 meter kain seharga Rp50.000. Itu ya. Atau bisa juga misalnya 1 liter air mineral seharga Rp8.000. Nah, jadi di situ menjelaskan dengan satuan tertentu ya, itu sama dengan nilai uang berapa gitu. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi turunan uang ya. Fungsi turunan uang ini sebenarnya ada banyak sekali, tapi di sini Ibu ambil 4, yaitu fungsi turunan yang pertama ada sebagai alat pembayaran. Contohnya, Ibu membayar sayur senilai Rp80.000 dengan menggunakan kartu debit. Jadi, sudah jelas di contoh ini bahwa uang dengan bentuk kartu debit ini digunakan untuk membayar sayur, gitu ya. Nah, yang kedua, sebagai alat penunjuk harga, contohnya harga pakaian yaitu Rp100.000. Jadi, menunjukkan harga suatu barang. Kemudian yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan, ini berkenaan dengan kegiatan mengumpulkan uang ya, misalnya menabung ataupun investasi. Contohnya di sini Mia menyisihkan uang jajannya untuk ditabung demi membeli HP baru. Nah, yang keempat, sebagai alat pemindah kekayaan. Uang sebagai alat pemindah kekayaan, jadi uang ini sebagai perantara. Ketika kalian menginginkan suatu barang, ya, ingin membeli suatu barang, ditukarkan dengan barang yang lain, gitu ya. Misalnya kamu punya handphone, ingin kamu jual untuk membeli barang lain, gitu. Nah, contohnya kalau di sini yang A, Izan menjual kamera DSLR-nya untuk membeli laptop demi kebutuhan sekolah online. Ya, jadi di sini contoh dari Izan, si Izan ini melakukan pemindahan kekayaan melalui uang ini dengan cara kamera DSLR-nya dijual ya. Dengan dia menjual kamera DSLR, dia mendapatkan uang dan uangnya digunakan untuk membeli laptop baru, begitu. Nah, untuk yang B, Risa pindah tempat tinggal di Jakarta karena ayahnya bekerja di Jakarta. Maka ia menjual rumahnya di Yogyakarta untuk membeli rumah di Jakarta. Jadi, kekayaannya Risa yaitu berupa rumah di Jogja. Dijual, ya, artinya dijual mendapatkan uang, kemudian uangnya untuk membeli rumah baru di Jakarta. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis uang. Di sini jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan dulu ya.
berdasarkan lembaga atau pihak yang mengeluarkan dibagi dua, uang kartal dan uang giral. Kemudian ada juga jenis uang berdasarkan bahan uangnya, yaitu uang logam dan uang kertas. Kemudian yang ketiga ada uang berdasarkan negara yang mengeluarkannya, uang luar negeri dan dalam negeri. Kemudian yang keempat ada uang berdasarkan nilai uangnya, yaitu uang bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Kita lanjutkan satu-satu. Dimulai dari jenis uang berdasarkan pihak atau lembaga yang menerbitkannya atau yang mengeluarkannya. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal ini diterbitkan oleh Bank Indonesia serta digunakan oleh seluruh masyarakat, ya. Jadi yang bisa mengeluarkan atau menerbitkan uang kartal hanya Bank Indonesia sebagai bank sentral. Begitu juga mata uang yang sah di negara lain yang bisa menerbitkannya hanya bank sentral di negara tersebut. Ya. Kemudian contoh-contohnya uang kartal itu ada dua ya, yaitu terdiri dari uang kertas dan uang logam. Nah, selanjutnya yang kedua, uang giral. Uang giral ini diterbitkan oleh bank umum. Jadi setiap bank umum boleh mengeluarkan uang giral mereka masing-masing dalam bentuk cek, biljet, giro, kartu debit, kartu kredit, e-money, dan lain sebagainya. Contoh uang giralnya ini beberapa contoh gambar dari uang giral ya. Ada giro, kartu kredit, cek, dan wesel. Oke, next. Selanjutnya, jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya yaitu ada dua, uang logam dan uang kertas. Uang logam dibuat dari bahan logam yaitu emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Jadi, tidak sembarangan ya bahan-bahannya. Kemudian, biasanya pada uang kertas ini ditemukan gambar dan cap khusus. Jadi, kalau misalnya uang Indonesia ada lambang Indonesianya, kemudian ada banyak pengamannya ya, yang untuk membedakan mana uang asli dan mana uang palsu gitu ya, supaya tidak mudah dipalsukan. Oke, selanjutnya jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan. Ada dua, uang dalam negeri dan uang luar negeri. Uang yang dikeluarkan uang dalam negeri adalah uang yang dikeluarkan suatu negara yang bersangkutan. Contohnya rupiah, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau uang luar negeri sendiri, uang yang beredar dalam suatu negara, tapi yang mengeluarkannya negara lain. Misalnya di Indonesia itu beredar kan ya uang yen, uang dolar, uang ringgit. Nah, itu beredar di Indonesia. Artinya uang dari luar negeri yang beredar di Indonesia itu disebutnya uang luar negeri ya. Yen dari Jepang, dolar dari Amerika Serikat, ringgit dari Malaysia, pound sterling dari Inggris, dan masih banyak lagi yang lainnya. Uang luar negeri ini bisa disebut juga valuta asing. Ya. Oke, selanjutnya jenis uang berdasarkan nilai uang ada yang pertama ada uang bernilai penuh. Uang bernilai penuh ini adalah uang yang memiliki nilai bahannya lebih besar atau sama dengan nilai nominal yang tertera pada uang tersebut. Nah, di sini contohnya adalah uang dari logam. Ya, itu uang dari logam adalah uang bernilai penuh atau full body money. Ya, kemudian yang kedua, uang bernilai tidak penuh, yaitu uang yang memiliki nilai bahannya atau intrinsik lebih kecil dibandingkan nilai nominal yang tertera pada uang tersebut. Nah, uang bernilai tidak penuh itu bisa disebut juga uang tanda. Ya, contohnya adalah uang kertas. Ya, kalau nilai penuh uang logam, nilai tidak penuh itu uang kertas. Oke, next. Selanjutnya, di sini ada syarat-syarat
suatu benda dikatakan atau bisa dijadikan uang, yaitu yang pertama mudah dibawa, kemudian yang kedua tahan lama, yang ketiga dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. Contohnya uang 100.000 bisa dijadikan uang 50.000-nya 2 lembar, begitu ya. Nah, kemudian nomor 4 nilainya stabil, jadi nilainya cenderung stabil ya, tidak mudah naik, cepat turun. Kemudian yang kelima, diterima secara umum. Kemudian yang keenam, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Kemudian yang ketujuh, dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Di sini ada infografis pengelolaan uang rupiah. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pengelolaan rupiah terdiri atas tahapan berikut ini. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, terdapat pada pasal 4 sampai 10 dan pasal 13. Kemudian yang kedua masuk ke tahap pencetakan, terdapat pasal 14. Untuk pencetakan ini berkoordinasi dengan pemerintah dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga yang mencetak adalah di Perum Peruri ya. Kemudian yang ketiga pengeluaran. Ini ada di pasal 15. Kemudian yang keempat pengedaran ada di pasal 16. Kemudian yang kelima, pencabutan dan penarikan terdapat di pasal 17, dan yang keenam ada pemusnahan di pasal 16. Oke. Jadi ini sama dengan yang di atas tadi ya. Hanya bedanya kalau yang di atas tadi disebutkan pasal-pasalnya, jadi bisa dilihat di situ aturan bagaimana sih perencanaannya, pencetakannya, pengeluarannya, sampai dengan pemusnahannya. Jadi ini urutannya ya untuk pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Ya, selanjutnya kita masuk mengenai unsur pengaman rupiah. Ya, unsur pengaman uang rupiah ada 3 ya. Yang pertama di sini kita bahas terlebih dahulu yaitu unsur pengaman uang rupiah yang terbuka atau disebut overt. Ya, overt ini adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat panca indera. Jadi bisa langsung kita lihat nih pengaman uang rupiah ini dengan mata telanjang ya. Jadi langsung kita lihat, oh ini ada pengamannya apa saja di uang tersebut. Nah, contohnya di sini ada warna uang yang terlihat terang dan jelas. Kemudian ada yang kedua, optically variable ink atau OV. Kemudian 3, cetak pelangi atau rainbow printing. Kemudian yang keempat, ada benang pengaman, security thread. Yang kelima, gambar tersembunyi, latent image. Yang keenam, cetak intaglio. Kemudian yang 7, kode tunanetra atau blind code. Dan kemudian yang ke-8 ada tanda air atau watermark. Ya, jadi ini yang bisa dilihat dengan mata kita langsung ya, atau bisa diraba juga gitu ya. Oke. Untuk yang kedua, unsur pengaman uang rupiah ada semi tertutup. Level kedua ini adalah fitur pengaman yang bisa dideteksi dengan alat bantu sederhana, contohnya kaca pembesar dan lampu ultraviolet. Sifatnya sama seperti di atas, semua orang boleh mengetahuinya. Jadi sama seperti yang terbuka ya, yang overt, semua orang boleh mengetahuinya. Hanya saja untuk mengetahuinya kita perlu bantuan alat bantu sederhana. Nah, untuk yang ketiga, unsur pengaman uang secara tertutup, ini level terakhir, adalah pengaman yang hanya dapat dideteksi menggunakan alat khusus, mesin sortasi yang dimiliki oleh bank sentral, atau peralatan laboratorium forensik. Nah, level inilah yang sifatnya rahasia dan hanya diketahui oleh institusi penerbit uang. Dengan begitu, keamanannya terjamin. Jadi, unsur pengaman
uang secara tertutup ini memang sifatnya rahasia ya. Jadi dan alatnya hanya ada di institusi tertentu. Oke, nah ini contoh dari unsur pengaman rupiah untuk semi tertutup ya, semi covered, yaitu contohnya ada yang pertama ada tulisan mikro teks, yang kedua tinta tidak tampak atau invisible ink, yang ketiga ada tinta tampak, visible ink, dan yang keempat ada nomor seri atau serial number. Nah, untuk yang tertutup ini tidak dikasih infokan ya, karena memang sifatnya rahasia. Nah, ini contoh dari unsur pengaman yang tadi disebutkan di awal ya. Ada intaglio di tulisan uangnya ya, nominal uangnya. Ada recto verso, ada blind code, ada microtext. Microtext ini tersembunyi tulisan kecil. Ada watermark ya, ini tanda air ya. Kemudian ada OV, ada lambang negara dan mini text, kemudian ada latent image. Ya, ini contohnya di uang Rp100.000 untuk di bagian muka. Unsur pengaman bagian belakang ini bisa dilihat ada invisible ink, nomor seri, benang pengaman, mini text, nomor seri, dan visible ink. Ya. Next. Nah, di sini standar mata uang. Ya, yang pertama ada standar logam. Standar logam adalah suatu penetapan logam tertentu sebagai standar dalam keuangan, emas ataupun perak. Ya, jadi dalam menentukan standar keuangan itu kita melihat nilai emas atau perak. Terdiri dari yang pertama ada sistem standar tunggal, yaitu dengan menggunakan satu jenis logam sebagai mata uang. Kemudian yang kedua ada sistem standar kembar, yaitu beredar dua jenis uang, emas dan perak. Dan yang ketiga sistem standar pincang. Di sini pemerintah menetapkan emas sebagai mata uang standar, tetapi uang perak juga beredar. Yang kedua ada standar kertas. Standar kertas atau metalik standar ini adalah kondisi di mana dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah tidak terbatas dan uang itu tidak dijamin dengan emas ya. Jadi tidak berbeda dengan yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Ya, alat pembayaran non-tunai di sini ada yang kredit transfer dan ada juga yang debit transfer. Kredit transfer artinya perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai intermediary. Debit transfer artinya sistem transfer dana di mana perintah transfer debit dibuat oleh pemilik dana. Oke, nah untuk media pembayarannya sendiri di sini ada 3 bentuk ya. Ada media pembayaran berbasis kertas, ada berbasis elektronik, dan media pembayaran berbasis kartu. Oke, nah ini untuk alat pembayaran non-tunai itu apa? Jadi alat pembayaran non-tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisiknya ya. Maksudnya uang kertas maupun uang logam. Contohnya di sini dengan kartu kredit, kartu debit, cek, serta uang elektronik, e-money, ataupun kalau sekarang zamannya bisa dengan secara digital ya. Nah, di sini jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai di sini dibagi dua, ada yang berbasis kertas, ya, paper based, yaitu cek, bilet giro, dan nota debit. Dan kemudian yang kedua alat pembayaran berbasis elektronik, di situ ada kartu ATM, kartu debit ya, kartu kredit, dan uang elektronik atau e-money, ya. Kemudian yang terbaru adalah digital ya, uang digital.
Next, di sini ada contoh dari alat pembayaran berbasis kertas. Ini contoh dari cek ya. Cek itu adalah surat perintah nasabah kepada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas namanya atau nama yang ditunjuk. Jadi misalnya ibu ingin memberikan uang ke kalian ya. Senilai di sini misalnya 150 juta. Jadi tinggal ditulis nih. Diminta untuk membayarkan kepada siapa nih nama kamu. Nanti uangnya sejumlah berapa di sini tuliskan ya, 150 juta. Gitu. Biasanya di sini nanti ada rekening dari siapa ya, rekening nama ibu misalnya gitu dengan nama ibu juga gitu. Jadi ketika kalian mendapatkan cek ini tinggal kalian datangi banknya ya, untuk mencairkan uang tersebut. Misalnya kalau di sini namanya Bank Monas, berarti kalian harus mendatangi Bank Monas untuk mencairkan cek ini ya, dijadikan uang kartal gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada biliet giro, merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Nah, ini hampir sama dengan cek, cuma bedanya kalau cek itu si pemegang cek ini bisa langsung menerima uangnya secara cash, tunai ya. Tapi untuk biliet giro, uangnya itu dipindahkan ke rekening bank lain ya. Si rekening bank ke nomor rekening atau ke tabungan si penerima. Contohnya misalnya ibu ingin memberikan kamu nih uang ya melalui biliet giro gitu. Jadi dituliskan nominal uangnya berapa yang mau ditransfer. Nah, di sini dituliskan ditransfernya ke nomor rekening siapa, dituliskan nomor rekening kamu ya dari rekening ibu gitu ya. Jadi jika menggunakan biliet giro ini kalian tidak menerima uangnya langsung ke tangan kamu ya, tapi masuk ke buku tabungan atau ke nomor rekening tabungan kamu. Begitu. Oke, yang ketiga, nota debit adalah warkat atau surat yang digunakan untuk menagih nasabah bank lain melalui clearing. Nota debit juga digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor, baik nota debit dengan surat maupun nota debit dengan telegram. Iya, ini adalah menagih ya, surat tagihan. Ya, jumlahnya berapa disebutkan. Nanti tinggal dibayarkan, bisa ditandatangani di sini ya. Ini nota debit. Alat pembayaran berbasis elektronik ya, ada yang menyebutnya kartu ATM, ya, kartu debit. Ini adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan tarik tunai, cek saldo, transfer dana, antar dan intrabank. Ya, sumber dananya berasal dari simpanan dan saldo simpanan akan berkurang secara langsung pada saat transaksi. Jadi kartu ATM atau kartu debit adalah sifatnya kalian harus ada uangnya dulu di dalam tabungan kalian ya, baru bisa digunakan. Nah, berbeda dengan kartu debit, kalau kartu kredit ini alat pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Kartu kredit ini sifatnya hutang ya, jadi dengan kartu kredit ini umumnya kan ada limitnya nih. Kalian bisa membeli barang itu sampai dengan maksimal nilainya berapa. Misalnya 5 juta rupiah gitu ya. Ketika kalian belanja dengan kartu kredit ini, artinya kalian memiliki hutang kepada penerbit kartu kredit tersebut. Jadi setelah kalian membeli barang tersebut, setelah menggunakan kartu kredit tersebut, kalian mempunyai kewajiban untuk kelak membayarkan tagihan kartu kredit tersebut gitu ya. Jadi ibaratnya kamu beli barang tapi dibayarin dulu nih sama pihak bank kartu kredit tersebut. Selanjutnya ada uang elektronik.
Uang elektronik ini adalah APMK yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu. Atau bisa disebut top up ya, kalian harus top up dulu diisi kepada penerbit uang elektronik, kemudian nilai uang disimpan secara elektronik dalam satu media server atau chip. Jadi ada server atau chipnya di dalam. Ya, contohnya adalah di sini Brizi, e-money dari Mandiri, Tapcash dari BNI, BCA Flash, kemudian ada e-money dari Bank BTN ya. Nah, itu kan bisa digunakan untuk sekarang bisa bayar tol, bisa naik kereta, naik Transjakarta, begitu ya. Itu contoh-contoh transaksinya. Oke, selanjutnya. Di sini ada juga uang digital. Ya, uang digital ini memang hal baru di tahun 2000-an ya. Nah, uang digital ini sendiri memang ada yang sah dari bank sentral, ada yang tidak. Ya, untuk yang sah di sini namanya CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency. CBDC ini adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. Uang kartal itu yaitu uang kertas dan uang logam. Di Indonesia dikenal dengan digital rupiah. Jadi rupiah bentuknya digital ya. Tapi untuk di Indonesia sendiri saat ini masih sedang dikaji ya, belum dirilis untuk CBDC ini. Namun di beberapa negara sudah ada yang rilis ya untuk CBDC ini. Ini 3 jenis CBDC. Yang pertama ada indirect CBDC, yang mana tagihan atau klaim dilakukan ke perantara atau bank komersial. Sementara bank sentral hanya melakukan pembayaran ke bank komersial. Kemudian yang kedua, direct CBDC, yaitu tagihan dilakukan langsung ke bank sentral. Kemudian yang ketiga, hybrid CBDC, yaitu tagihan dilakukan ke bank sentral, tetapi bank komersial yang melakukan pembayaran. Ya, ini 3 jenis CBDC ya. Selanjutnya ada mata uang kripto ya. Mata uang ini mata uang digital yang menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi sendiri artinya adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Contoh-contohnya dari mata uang kripto antara lain ada 1 Bitcoin, ya, kedua Ethereum, ketiga koin Binance, keempat Tether, kelima Solana. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya mata uang kripto lainnya, tapi 5 ini adalah yang umumnya memang 5 teratas gitu ya, yang memang digunakan oleh menjadi favorit di masyarakat gitu. Nah, selanjutnya sistem moneter di sini yang pertama ada standar emas. Misalnya seluruh masyarakat dunia ingin digaji dengan emas murni. Kemurnian emas sudah dijamin oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, hanya berat emas sajalah yang perlu ditentukan. Ya, jadi sistem moneter dengan menggunakan standar emas. Jadi dihitung tuh berat emasnya ya untuk menentukan sistem moneternya. Kemudian sistem kurs tetap dan terkendali. Sistem ini bertujuan untuk mempertahankan tingkat kurs yang stabil dan menghindari penurunan nilai mata uang dengan cara menetapkan emas dan dolar Amerika Serikat sebagai standar moneter bersama. Jadi yang pertama itu hanya emasnya saja ya yang ditetapkan. Nah, kalau yang kedua ini sebagai acuannya ditetapkan emas dan dolar Amerika juga sebagai standar moneter bersama. Ada sistem kurs mengambang bebas yang artinya sistem ini menyerahkan sepenuhnya kurs mata uang pada mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran uang tanpa campur tangan pemerintah.
Ya, jadi naik turunnya kurs mata uang itu ya tergantung di mekanisme pasar. Tidak ada campur tangan pemerintah. Yang keempat, sistem kurs mengambang terkendali. Negara membiarkan nilai mata uangnya mengambang dengan bebas. Namun, negara melakukan intervensi untuk mencegah fluktuasi kurs yang terlalu besar. Jadi, negara membebaskan nih ya nilai mata uangnya untuk kenaikan dan turunnya gitu ya. Tapi di sini masih ada intervensi, artinya campur tangan negara untuk mencegah naik turunnya kurs yang terlalu berlebihan atau terlalu besar. Baik, untuk kesempatan ini itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat mengenai sistem dan alat pembayaran. Jangan lupa dipelajari terus materi-materi ini karena sebentar lagi juga kita akan ujian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.